Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan bersama Syekhuna wa Habibuna Ki Haji Muhammad Ali Khalil, baik beliau selaku pengasuh pesantren Syekhul Khalil Kalimantan Timur, juga selaku Rois Surya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur, maupun sebagai Ketua Dewan Pembina BSO Edukasi Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Abah Haji Yasin di samping saya ini, Pak. Ini namanya Haji Muhammad Yasin, selaku Ketua Badan Silaturahim Antar Organisasi Masyarakat Madura Kalimantan Timur. Juga Wakil Ketua Abah Haji Sahri, ini sebelahnya Abah Abdul Rahman, juga Sekretaris, dan ada Zainuddin, juga tentunya Ketua KKBN sekaligus Habib Baik, Ayahanda Abah Syarif. Ini orang tua saya sejak tahun 89. Saya masuk Bontang ini pertama kali tahun 89. Duduknya ke beliau, rumahnya masih sebelah sana, sama almarhum Kak dan almarhum Kak Pak Tiam, ya, dan beberapa tokoh yang lain sekaligus mengenang ini. Hadir juga ini dari pengurus PJNU, ada Ustadz Mezan. Beliau ini Madura lama di Nahdlatul Ulama. Saat ini jabatannya Ketua Robitul Ma'ahid Islamiyah, Ketua Asosiasi Pondok Pesantren se-Kota Bontang yang pakai batik hitam. Ustadz Mokhtar ini sangat familiar pada tahun ini, sebelum 89 sudah di Bontang, 9 bulan kamu ada di Bontang. Ini yang mengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Orang Madura banyak tokohnya sebenarnya, tergantung bagaimana cara membaca. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Langsung saja saya ingin menggarisbawahi atau menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Haji Muhammad Ali Khalil. Beliau tadi menyampaikan dua kapasitas yang paling pokok. Pertama, Rois Surya PWNU, yang kedua Ketua Dewan Pembina BSO Edukasi. Maksud beliau, kalau boleh saya sebutkan, orang Madura bagaimana bisa kompak, menyatu, tidak terpecah-pecah, tidak banyak wadah, cukup KKBM saja agar terhormat, agar disegani orang. Setelah kompak ke dalam, lalu menjadi contoh kepada orang lain, kekompakan itu kemudian agar dihargai oleh orang lain dengan kekompakan itu, agar disegani oleh orang lain atas karena kekompakan itu. Ketika terpecah-pecah, ada 2-3 wadah, ya supaya gampang dibaca, oh, orang Madura terpecah-pecah juga ini. Suatu ketika ada event-event tertentu, yang satu didekati yang merah, yang satu didekati yang hijau misalkan, atau yang kuning. Itu tergambar kalau orang Madura tidak ada tokohnya. Ini yang bisa menjadi nilai negatif, kurang baik. Harapan beliau di mana Madura ini kompak di Bontang. Nah, satunya mau mendukung, satunya tidak. Ini gambaran daripada ketidakkompakan dan akan jadi rendah harkat dan martabat orang Madura dimanapun saja berada, baik di Bontang maupun di
tadi malam di Kutai Timur Sangat yang namanya Mas. Kemarin kami bicara di juga agar kita kompak. Setelah kompak, lalu menjadi contoh orang lain, beliau menganjurkan, meminta, memohon untuk berintegrasi atau menyatu dengan jemaahnya. Kalau beliau ingin melangkah, membuat perkumpulan, membuat organisasi, apa niatnya, apa tujuannya kalau bukan untuk dibawa untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itu tujuannya. Ujung akhirnya pasti ingin diakui, ingin husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sarananya dan sarana terbaik, thariqah terbaik atau jalan terbaik adalah mengikuti ajaran Islam Ahlussunnah Jamaah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu kalau boleh saya menyimpulkan. Karenanya beliau tadi, kalau ada perkumpulan begini, kalau daerah sini ini kan juga banyak. Bagaimana bisa membentuk anak ranting? Anak ranting NU itu modalnya hanya ada 25 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, jumlahnya 25 orang bisa membentuk anak ranting. Kenapa? Di situ ada yasinan, kayak ini kan ada yasinan di sini, ada pertemuan, ada perkumpulan, tahlilan dan sebagainya. Kalau kita berhenti atau menjadi anak ranting, maka perkumpulan itu punya sanad kepada Nahdlatul Ulama. Kalau NU sanadnya pasti ke Sunan Khalil, ke guru-gurunya, terus nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira gambaran yang ingin, kalau dia mengatakan dalam konteks saling menghargai, maka belakangan kira-kira Februari tahun 2016 itu terbentuk BSOM 2KT itu. Kenapa BSOM 2KT itu terbentuk? Tadi sebagian diceritakan, semua daerah itu punya sejarah masing-masing, punya ikhtiar perjuangan masing-masing orang Madura. Salah satu saya sebutkan di Bontang. Bontang ini agak banyak dinamikanya. Tahun 96 akhir kira-kira, Besmara sempat terbentuk di Bontang ini. Waktu itu belum kota Bontang, tapi kota Pit. Saya masih ingat kepala wali kotanya, wali kota Pitnya itu Pak Tabrani namanya, orang kerabat. Orang kerabat, orang Madura. Waktu itu dilantik di gedung apa waktu itu? Ini nggak ada. Mengundang Kiai Badrus Soleh saat itu, saya masih ingat. Lalu makan-makan di hotel mana sebelah sana itu. Itu kira-kira. Ketua Besmara saat itu almarhum Kaman Ati. Ya, akan Sarif, wakil dan hampir semua terlibat. Sempat eksis saat itu Besmara. Sering komunikasi. Kaman Nahu ini tokoh yang mudah bergaul saat itu. Orang-orang tokoh-tokoh Bugis juga enak komunikasinya, baik saat itu, punya nama baik ya seperti itu, dan lintas kelompok. Lalu di atas tahun 2000-an Besmara tersulap ya, bukan disulap ya, menjadi KKNM. Tapi KKNM paradigma lama. KKNM awal-awal mau takut dingin kira-kira nanti itu ya. Waktu itu KKNM mengatas nama Kalti. Walaupun tidak ada strukturnya sampai ke bawah. Satu-satu yang sempat dibentuk cabang hanya Bontang. Samarinda sendiri belum ada di situ KKNM, yang ada langsung Kalti. Nah itu uniknya orang Madura ini ya. Itu kira-kira. KKNM terbentuk pada saat Kaman Nahu ada kasus waktu itu mondok sebentar di Tegal, tidak ada lagi.
Lagunya kami Kak Lansari itu yang membentuk, kan dia tidak paham waktu itu untuk dibentuk. Ya, dibentuk KKMM, nggak tahu kalau mau dibentukkan sama Kaman Nangzan itu. Dan nggak tahu. Akhirnya bagi apa kompor segala macam itu saya lihat dari jauh. Akhirnya terbentuklah kakak. Iya, dan kawan-kawan dan itu. Habis itu setelah KKMM berjalan, tapi mari bentuk kan Elang yang Samarinda yang pusat waktu itu. Akhirnya terbentuk siapa? KKM, Kak Sari, ketuanya KKM lagi. Kak Sari waktu itu ketuanya. Berikutnya karena satu dan lain hal, saya lupa itu terbentuk di musola ini. Yang ini namanya, ini apa namanya? KKBM ini yang ketuanya Mas Sodik sempat satu periode. Mas Sodik periode berikutnya diganti Abasari sampai hari ini. Nah, kembali kepada ini perjalanan spontan. Karena saya sering ditelepon kalau ada hal-hal begini oleh Ustaz Harun dan itu oleh Kak Tuan Zahari dan sebagainya. Nah, pada tahun 2016 karena KKMM yang tadi yang mengatasnamakan Kaltim itu tidak eksis lagi, tidak efektif. Bahkan waktu itu Abah Sairi sudah meninggal kalau salah. Sehingga takut Pak Rasad dari PLT tapi tidak berbuat apa-apa, akhirnya tidak sempat menghidupkan bertahun-tahun. Karena sejarahnya juga Lika-liku KKMM masa lalu. Kota Samarinda terbentuk KKMM tingkat Kota Samarinda. Saat itu ketuanya Pak Aswi, adiknya Abah Sairi. Singkat cerita, setelah dibentuk oleh beberapa orang, kami tidak terlibat, ya juga terlibat. Setahun kemudian, saya diminta terlibat, minta syarat misalnya. Kuliah dikata jaga asli, kuliah dikata setahun membuat jadi ketua KKMM. Kuliah ini aromasa yang payung bupati, jaga asli. Kuliah di sandal kan, Rasul pun ini ke kuliah. Nah ini kuliah ada saya dukung. Kuliah dapat yang sampian KKMM ini ke pengenaan kuliah dampingi. Nah, kuliah jawab. Kuliah kasih muku dan iman pasti norok dengan catatan udah yang kiai yang maksudnya dari kamu itu udah maksudnya kita kiai yang jaga ini kan tapi ikut matur hati dari kiai nah atau dari kiai sudah kiai kesukaan karena kiai mau bertanya lagi ini udah semuanya umpuan apa entah nah ini gula beli tahu kasih sampai umpuan entah mau sering mau dua kita sudah dapat yang kerja atau yang kiai. Syarat-syarat klinik ya jangan jadi stempel segala macam semua itu dituruti udah kan artinya pasrah bulat-bulat. Kenapa Kiai minta syarat seperti itu? Karena KKMM pertama yang atas provinsi itu karena memang waktu itu lahirnya karena berlatar belakang politik itu tahun 2000-an pada saat naiknya Pak Suwarna Abdul Fattah bersaing dengan Pak Kawan Taruk. Ada pihak tertentu yang mau memperharap orang Madura dibentuk paguyuban untuk mendukung Suwarna dan itu. Nanti ceritanya. Dugaan saya seperti itu. Tapi akhirnya memang begitu, mendukung. Beliau dengan basirah beliau tajam. Saya guna nyampaikan ke saya, ini kan baru selesai sakit. Orang Madura baru terlibat dengan putra daerah, masih pocah kecil. Ini orang Samarinda kok mau mengulangi kata beliau, mau mendukung Suwarna yang orang Jawa Barat. Pak Anwar orang pribumi, ini kan bisa jadi masalah kata beliau. Orang nggak ada yang pikir begitu, nggak ada yang mikir begitu. Etok kortoe bilang ngereng waktu itu. Tapi saya waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya KKM berdiri. Beberapa minggu kemudian saya didatangi
oleh Pak Raksat dan itu saya masih ingat, saya diminta karena pada saat pembentukan ada orang yang tidak puas, ini kok pondok tidak datang, sedangkan orientasinya membentuk KKMM ini adalah untuk mempersatukan umat. Selama ini yang mengadakan yasinan tahlilan yang kayak tadi diceritakan itu kan hanya pondok. Apakah orang pondok diundang tidak datang atau memang tidak diundang? Waktu itu katanya agak deadlock. Setelah begitu orang jadi pintar, akhirnya bertanya-tanya. Dengan terpaksa saya waktu itu diminta menjadi wakil ketua, membidani keagamaan. Saya lapor lagi kepada beliau, kepada Sehuna. Beliau mungkin terbaik pola pertimbangkan, kata beliau. Walaupun masuk pengurus, tidak mungkin bisa mewarnai. Tapi kalau penasehat itu tidak apa-apa. Akhirnya saya milih menjadi penasehat itu. Mungkin karena hanya dayang-dayang saya tidak mampu juga memang mewarnai KKMM. Akhirnya di tengah perjalanan kalian selalu bersentuhan dengan kepentingan 5 tahunan. Kalau masih ingat, kapal panjenengan pernah ada, mungkin Katuan Syarif hadir, Senaga Putra Buana hadir, termasuk Katuan Wian hadir. Nah, Putra Buana itu didatangkan dari itu yang mendatangkan Saukani, tujuannya untuk mendukung Saukani yang akan mencalonkan gubernur. Itu unik ceritanya. Mendatangkan Campur Sari Banyuwangi, lalu Putra Buana, lalu Kiai suruh ceramah saat itu juga, malam itu juga. Kebetulan kiainya yang diundang ini teman sekelas kita, Ustaz Muhtar, Alim Ternurus, Pak Kok. Karena tahu begitu kan nggak dikasih tahu yang diundang itu kalau ada Putra Buana. Begitu melihat Putra Buana dari situ, itu tahun 2006. Kiainya lari, habis asar itu lari duluan ke Madura, nggak mau ceramah lagi di situ. Akhirnya karena kiainya itu lari, kata saya ini telepon saya waktu itu sedang mengikuti Monas Alim Ulama di Surabaya. Sampai bagaimana? Dan Surabaya juga tuan. Kiai bagaimana? Dan ini kurang bersedia ya. Mikir kiai itu mulai makan pak ya. Kiai itu mulai makan. Ada kiai nih kayak. Udah tak bisa kak tuan itu boleh Surabaya juga. Akhirnya yang dijadikan kiai waktu itu suruh pidato Ustadz Solihan, Ustadznya asal Jember, tapi sudah bertahun-tahun di sana. Dibilang baru datang dari Jember gitu ya. Jadi yang menyelamatkan dari itu Ustadz Solihan. Emot anda. Lah, habis ceramah di nafsu Campur Sari dan Putra Buana. Saat itu Pak bersumpah mendukung Saukani untuk menjadi calon gubernur. Padahal Saukani saat itu ketua Golkar Kalimantan Timur belum mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur. Madura mencalonkan duluan. Artinya apa? Dalam konteks politik Madura sangat murah dan tidak strategis. Wong Saukaninya juga belum tentu mau, belum tentu lolos, tidak loncat. Akhirnya ketangkap KPK, di penjara, nggak jadi calon gubernur. Orang Madura terlanjur mendukung. Nilainya seperti apa kira-kira? Itu salah satu peristiwa lain dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya KKMM waktu itu banyak mengevaluasi. Setelah tidak lama tidak hidup, maka tahun 2016 ini KKMM setelah Kota Samarinda itu bergerak, yang provinsi bergerak juga, mau bergerak. Yang mungkin tak, ya saya nggak paham apa tujuannya. Nah akhirnya saya berpendapat, kan ini kontroversi, ada yang mendukung, ada yang tidak. Saya bilang ke yang menggagas ini, tore apa jadi semakin ya, Kota Samarinda ini, mari perbaiki dulu, dukung Gazi, setelah eksis baru membentuk kami. Karena ada pandangan bersatu, ada alasan, ada panduan. Pada saat itu para tokoh itu bersepakat. Ini pernyataan sikap forum lintas kabupaten kota
paguyuban masyarakat Madura se-Kalimantan Timur. Satu, oh ini kan, boleh cek udah tua. Kesepakatan yang pertama, satu, paguyuban masyarakat Madura Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur bertekad menjaga ketentraman, kedamaian, dan eratnya silaturahim masyarakat Kalimantan Timur yang kuat dan bermartabat. Ini kesepakatan yang disepakati. Yang kedua, bertekad untuk bersatu padu membangun Kalimantan Timur bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat lain dengan landasan akhlakul karimah. Ini kan suci semua, Pak, pernyataannya. Yang ketiga, mengingat di seluruh kabupaten kota telah banyak berdiri paguyuban masyarakat Madura masing-masing dengan nama yang berbeda dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berbeda, serta sejarah dan karakteristiknya yang berbeda-beda pula, maka kami menganggap tidak perlu ada paguyuban masyarakat Madura di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang sifatnya mandiri dengan nama apapun. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman atau ketersinggungan di tingkat masyarakat Madura di Kalimantan Timur. Artinya karena setiap kabupaten berbeda, lo perlu bentuk boleh. Yang keempat, kami menolak apabila ada pihak dari luar kabupaten kota yang akan melakukan upaya pembentukan paguyuban atau perkumpulan masyarakat Madura di suatu daerah kabupaten kota di Kalimantan Timur ini apabila di daerah tersebut sudah ada paguyuban Madura sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sesama paguyuban Madura yang akhirnya dikhawatirkan bisa menjadi benih perpecahan sesama warga Madura itu sendiri. Artinya, kalau di Bontang sudah ada KKNB, jangan membentuk lain, Pak. Itu maksudnya. Ini yang sepakat orang Kalimantan Timur. Yang kelima, agar menjadi media silaturahim antara paguyuban masyarakat Madura se-Kalimantan Timur dan terjaminnya rasa ketentraman, kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan sama rata antar warga Madura se-Kalimantan Timur, maka kami seluruh paguyuban masyarakat Madura Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur sepakat untuk membentuk dan mendeklarasikan berdirinya Badan Silaturahim antar organisasi masyarakat Madura se-Kalimantan Timur disingkat BSOM 2KT sebagai wadah bersatu, bersilaturahim, dan menggali potensi kemaslahatan sebanyak-banyaknya untuk membangun Kalimantan Timur dan bangsa Indonesia dengan kepengurusan sistem presidium. Artinya bergantian antara paguyuban. Artinya tidak perlu membentuk satu nama, tapi membentuk, kalau sebelumnya kan KKNM ya, se-Kalimantan Timur ini kan dibubarkan. Bentuk BSOM 2KT tanpa merubah Ekinto Basmara, KKBM, Samarinda Basmara, Samarinda KKMM, Balikpapan Basmara, tetap kita karena menghargai. Tapi kekal sekali langsung nama BSOM 2KT. Ini tujuannya. Yang keempat, keenam, setiap langkah yang dilakukan Badan Silaturahim antar paguyuban masyarakat Madura Kalimantan Timur di SOM 2KT selalu mengacu kepada nilai akhlakul karimah dan berpegang teguh kepada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketujuh, Badan Silaturahim antar organisasi masyarakat Madura Kalimantan Timur bersifat independen dan tidak terikat atau berafiliasi dengan partai politik manapun, senantiasa berikhtiar maksimal, inovatif, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, dari awal oleh beliau ini kan saran-saran beliau semuanya.
memang diajak untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Agar wibawa di orang nikah, di orang lain, orang Madura malah disegani, bukan ditakuti, Pak. Karena kalau disegani, mungkin ada orang kan segan. Tapi pun hanya ditakuti, mun orang tada, mereka di kelangkai kan. Itu arahnya di SOM 2 kali. Nah, yang bertanda tangan di sini, yang mewakili paguyuban, yang pertama Haji Amiruddin mewakili Basmara Balikpapan. Ini tanda tangannya. Yang kedua Haji Imron Rosadi Ikmas Kutai Timur bertanda tangan. Waktu itu yang kedua Muhammad Syarif mewakili KKMM Bontang. Waktu itu beliau belum haji. Kakak mewakili kakak, kan waktu itu kakak masih KKMM lagi, masih berinduk ke Samarinda. Kemudian yang keempat Ahmad Rasad nikip PLT KKMM Kaltim saat itu, karena masih mengatakan nama Kaltim. Haji Muzardi KKMM Kaltim, waktu itu Haji Muzardi sekretaris. Jadi Pak Rasad bin Muzardi ini menyetujui sepakatan ini. Lalu Halimi Firdausi Porsi Madu Pasir Aswi atas nama KKMF Kota Samarinda bertanda tangan. Dr. Kusnan FKM PPU Forum Kerukunan Masyarakat Madura PPU. Aneka diwakili Dr. Kusnan saat itu. Haji Sulanto KKMF Kota Samarinda. Lilianto mewakili Ikamra Kutai Kartanegara. Jadi ada 10 penanda tangan atas nama paguyuban masing-masing yang mendeklarasikan di SOM 2 tadi. Dan itu langsung diurusi izinnya, ada aktenya, ada pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai hari ini masih terjamin, tercatat di lembaran pemerintah Republik Indonesia. Artinya apa? BSO ini sudah lama, ya 9 tahun kan berjalan. Lalu pertanyaannya, apa yang diperbuat? Mungkin Pak Jenderal bertanya, apa yang diperbuat oleh BSO? BSO ini kan hanya koordinator. Ya berdoa bagaimana tidak ada persoalan di daerah, karena BSO tidak juga bisa intervensi ke Bontang, tapi memantau dari jauh, baik, selama baik, sudah nggak masalah. Tapi ketika orang Madura terjadi sesuatu yang tidak baik di satu daerah, BSO pasti tampil. Yang duluan tampil pasti saya guna jadi mana di politik. Yang terakhir, Panjenengan mungkin ingat peristiwa Kutai Barat berapa tahun yang lalu. Orang diri saya itu di orang Madura. Sebenarnya Bani orang Madura asli. Mama Pasuruan, bapak kalau nggak salah Probolinggo atau Lumajang kira-kira. Tapi karena bahasa Madura, nanti yang ke Madura, nanti Kutai Barat. Saat itu, dan ini salah revisi. Ini kena itu ada nikah, saya posting nang Facebook. Panjangnya berisimulannya, tapi kok sama itu beredar. Nggak tahu sekarang sudah terhapus atau enggak. Ini adalah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan saat itu. Mana beri menurut Pak, ini Pak Bani nikah. Yang beri 5 miliar kok diterima aja. Insya Allah kalau kira nerima, katanya ke ketua BSO. Mantra kan beda nih, kayak beri ikan dari pembelian kira kan orang apa? Saat itu orang Kutai Barat minta tebusan, kalau nggak salah 4 miliar berapa gitu. Pertamanya orang Madura yang ada di Kubar saat itu Pak bersewa itu, dan di Kubar waktu itu tidak ada paguyuban, ada persatuan dan salah lagi. Nah,
Akhirnya ada si guru beri papan, si guru ke Samarinda, si guru kebetulan. Saya lapor sama guru saya. Ya pasti beliau memerintahkan segera diatasi, lakukan langkah-langkah seperlunya. Saya komunikasi, Kasmi juga dilapori oleh tokoh Dayak Kutai Barat tadi itu. Malam-malam saya dipanggil Kasmi, lalu mengadakan langkah-langkah. Salah satu langkah yang disepakati Kasmi waktu itu agak emosi karena takut dituduh pengikut dan takut nggak mau Kasmi silaturahim ke tokoh Dayak. Saya nawar. Kalau ke Pak Jaan, yang bicara kenapa lagi? Kenapa tak mau Pak Jaan belum? Akhirnya saya temukan dengan Pak Sarijaan. Oleh Pak Sarijaan tadi itu di pertemuan dengan 7 tokoh Dayak. Saya saya mau silaturahmi. Biasanya beliau ini tidak pernah kasih tahu, tanya balik. Saat itu nanya, kira-kira apa yang tidak disebutkan yang di belakang saya bilang, pertama TWNU, yang kedua pondok pesantren, yang ketiga Kutai Barat. Padahal juga saya Kutai Barat itu sebenarnya hanya dan sudah seakan-akan saat itu Mas Wi sepakat peristiwa Kutai Barat yang sampai melebar kemana-mana. Cukup masalahnya Kutai Barat. Kalau nanti ada orang Dayak, keluarga saya, anak-anak saya dimanapun berada mencurigakan, segera sampai telepon saya. Saya akan pastikan, akan saya luruskan, akan saya cegah itu. Sebaliknya kalau ada orang Madura nanti saya pandang itu mencurigakan, saya telepon Pak Asmi. Terjadi kesepakatan itu. 3 hari kemudian saya silaturahmi ke Danren sama ngajak Kak Asmi, ngajak Kak Timbang saat itu. Nah, akhirnya Pak Danren menjamin kan ini sudah menasional katanya saat itu, baru saya terserah. Saat yang bersamaan saya punya guru kita yakni Muhammad Ali Khalid menelpon ponaan-ponaannya yang di DPR. Beliau komunikasi dengan ulama Basra saat itu atas nama BSOM 2 kali. Saat saya ketemu dengan Pak Sarjan, beliau ketua, ketemu dengan tokoh Dayak yang lain. Saya nggak menjelaskan terlupa itu. Hanya minta mahar banyak waktu itu. Nah, ada syarat-syarat beli ini. Akhirnya tidak juga terpenuhi. Saat itu, artinya BSO ya pasti berbuat. Bontang saat itu ketuanya masih Mas Sodik saat itu. Saya ditelepon terus sama beliau. Saya nggak tahu itu rapatnya di mana. Masih nggak percaya kalau aman. Kata Mas Sodik, itu berani kahagam kan. Ketika apa Mas Sodik? Buat sejak boleh lah, buat sejak takut. Sebelumnya aku ngajak aku marato tak. Lagi kalau bingung tak coba pegal dulu Pak. Kata, buat Mas Sodik ni kan. Hari boleh ngocak dengan HP ini kan. Lalu ini saya tanya, boleh ngocak? Nyampai, sudah Mas, sekarang aman, digaransi oleh Pak Danren dan sebagainya. Baru itu terbuka. Itu saya ini diperintahkan oleh Abah Yasin, diperintahkan oleh Syekhuna Jadi Muhammad Ali Maulid selaku ketua Dewan Pembina untuk mengkomunikasikan Pak dengan masyarakat. Kesulitan saya saat itu karena Kutai Barat tidak ada tokohnya, tapi kebetulan kepala Kemenangnya ke orang wakil ketua PJNU, jadi kepala Kemenang Kutai Barat, dan saya memakai sarana Ketua PJNU. Saya minta informasi kepada beliau. Jadi memenuhi konstituen Kutai Barat itu PJNU dan kepala Kemenang. Kebetulan juga Ketua PJNU ini lahirnya di Kutai Barat, di Lokiran. Kata beliau untuk membuat saya tentram. Oke, kalau saya pusing-pusing itu, biar minta 400 juta, 4 miliar, nanti kasih 200 diterima, itu selesai itu. Alhamdulillah, karena pada saat saya ketemu Pak Sarijang itu, beliau mengatakan begini, semua tokoh itu tidak benar saudara kita di Barat. Masa masalah begini dimintai 4 miliar, ini kan bikin malu kita. Enggak akan terjadi itu Pak. Alhamdulillah belakangan bayar, kalau nggak salah 300 juta. Itu pun kurang 50 juta nggak terbayar.
karena tak ada omongan. Ntar ya, Kutai Barat kan ada persatuannya, Pak. Sulit saat itu. Lalu nelpon saya mau minta sumbangan juga pusing saya ini. Akhirnya karena sudah aman, Kutai Timur banyak uangnya saat itu sudah mau dikirim. Kata Bayasid, sudah kan gak usah dikirim, biar aja gunakan hikmah saja Kutai Timur. Apa artinya, Pak? Beliau selaku ketua, Syekhuna Haji Muhammad Ali Qori selaku ketua pembina. Ketika ada persoalan itu tidak pernah diam. Tapi memang lu siaran, Pak. Mau kiai lu siaran, Pak. Ini peran saya agak begitu. Tapi faktanya ya begitu. Pada saat terjadi dulu kan di Samarinda itu beberapa kali. Kalau tahun 2000-an terjadi di zona, nanti ada orang Badaya Seikoco bisa. Itu terjadi perdamaiannya antara guru kita, kiai bersama Pak Sarijaan. Saya waktu itu ada di kampung. Beliau telepon saya, "Intinya dari ona-ona nggak usah beli, minta lebih pernyataan dari Pak Sarijaan, itu saling menjamin tidak akan saling balas. Buat nikah karena daya, buat balas. Lepas di situ kan, iya orangnya kak mulut lihat orangnya mana buat kak tonsak ini kan, sampai semakin lo lagi semakin anak buahnya kak tonsak ini itu bau atau beda emosi. Beda nih kan, akhirnya selesai. Pada saat Haji Patru kelas Alik saya di waktu itu karena mengkhawatirkan beliau, saya, Kak Tuan Kusiman saat itu Haji Simin datang ke beberapa tokoh, salah satunya waktu itu Kiai Mustafa Ismail selaku Ketua MUI. Beliau minta Kiai Mustafa menelpon Kapolda bagaimana Samarinda kondusif tidak seperti di Sabtu. Itu peran beliau pada saat itu. Jadi penuh dinamika, penuh lika-liku persoalan-persoalan Madura itu masa lalu. Sekarang agak berubah karena banyak yang kenal. Ya beliau juga banyak teman-teman yang dulu kan nggak begitu. Nah, tapi mau banyak kenal, kalau dengan macam-macam, mau kancem, mau nyala kan, lo terima ya. Itu kira-kira perannya di Expo M2K selalu menjaga, ya, mengawasi. Saya tadi disebutkan ada di NU, ada di MUI. Ini atas perintah beliau agar saya melindungi kepentingan orang Madura. Salah satunya, contoh, saya di MUI itu hampir 25 tahun, Pak. Selalu saya mengambil, kalau dulu saya di komisi, saya komisi antar umat beragama. Kenapa saya ngambil komisi itu? Karena membuat kelero yang Dayak di orang begitu kan orang beragama, mau orang Islam kan taat ke keyakinan, mau orang Kristen kan taat kan pastor. Nah, antar umat beragama di situ. Lalu ketika ada musda, saya saksinya kepada Ustaz siapa itu, dia diceritakan beliau rekomendasi itu bagaimana mengamankan apa kelompok-kelompok yang di lapangan sering menindas orang itu. Lambat tahun 2000-an, sering Madura ini kan nyerempet titik, ini kegoyang aja, pencet di orang lain. Itu kira-kira. Kita masih ingat, si Patro waktu itu diminta 400 juta Pak, hanya berat semua ini. Tapi karena ada komunikasi dan itu, ya, akhirnya enggak juga. Dulu Kiai, saya lupa tahun 2000 berapa itu, orang Balikpapan kan coba yang di tempat Santap terakhir kalau nggak salah itu supir truk Rapak Santap apa coba. Nah ini kan tapi yang betul saya kan setelah itu sering betul. Akhirnya Kiai waktu itu membentuk namanya Laskar
kumpul 2 ton, mendatangkan Kiai Said Akil waktu itu diundang tokoh-tokoh untuk mengimbangi arogansinya orang. Artinya kerena itu kira-kira peran-peran di SO yang 2 kali. Mungkin mau kedua nih kan, kalau makan nih ke gula cerita, karena memang harus ada cerita. Karena mau tanya kalau ini sejarah, apa di SO yang 2 kali, walau lepas di kakek ulang dua, kalau nyaman gitu, udah nih kan. Ini untuk menjelaskan sampai hari ini Abah Yasin, apalagi Kiai, pernahkah menjual orang Madura? Diminta KTP-nya, lalu mendukung si A. Diminta mengakui punya orang sekian, saya dukung kalian, kalian bayar saya. Enggak pernah begitu, enggak pernah. Jadi saya tadi dibisikin saya oleh beliau, sampaikan suara saya, kata beliau, sore lepas kompak kaki, kinapsik ke buah tikai, kira-kira atau torok, jadi kali kata. Jadi ada budi baik kata. Beliau ini ada yang buat kan, itu torokkan gula, jadi gula ini pusing kan. Kita pada lagi torok kiai banyak, kita tidak tinggi itu. Tidak kasih kiai, sing sibuk kira-kira itu nih dalam ini. Jadi begitu kira-kira ceritanya. Saya peristiwa terakhir di Jatuh Barat ini sampai dari ya namanya ini komunikasi antar kiai, ulama Basra menawarkan ke beliau, apa perlu kiai ulama Basra datang ke Kaltim. Lalu beliau tanya ke saya, gimana situasi ini perkembangan? Saya sudah aman gitu kiai, sudah digaransi oleh Danrem, kami komunikasi dengan dengan Pak Jaal dan sebagainya. Kalau begitu saya tolak saja ya, biar enggak malelok terlalu banyak modal dan juga mungkin dibetul enggak kan cuma ongkos segala salah ada tidak dan sebagainya kan dan terkesan di sini tidak menyelesaikan masalah. Itu kira-kira ya namanya ketua yang bilang kan cukup meremut dari jauh ya. Tapi orang-orang beliau bergerak bagaimana orang Madura selamat. Itu kira-kira gambarannya. Oleh karena saya simpulkannya, wibawa orang Madura itu perlu dijaga dengan cara kembali tokoh sentral, tokoh si A ada sama. Tapi mau kekurangan itu baik selek menolong oke bener. Ada nih kan. Kalau ada persoalan kecil segera dihapuskan. Kalau ada persoalan besar di internal kita sesama Madura, kecilkan sampai tersatu. Itu agar kita ini dibawa kepada orang lain. Tapi kalau sudah kelihatannya itu tidak kompak, satunya membentuk merah, satunya membentuk hijau, dibaca oleh orang. Maka terjawabnya kita ini dari persoalan yang tidak baik. Kira-kira ini yang bisa sampai terkait itu mungkin terkait dengan harlah, harlah NU, takut kemudian dan pula ketua penelitiannya dan pula takut pula lo ambil sesuatu nak siapkan orangnya, dibawa nasi bungkus sendiri ya, kendaraannya ya gimana caranya. Kalau kita ini ber-NU insya Allah kan selamat nyokre berokah daripada para aulia, para guru. Kemudian ini beliau pengurus NU, yang hijau ini ini nyebrang dari Sumatera Timur sebagai ketua Ansor, nyebrang ke Bontang ini ya. Jadi kita ini banyak potensi teman-teman. Kiai Madura di Bontangnya dan kuda nyato ada guru dan kuda untuk menyampaikan sejarah. Dan saya memang pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah perkembangan Bontang, Pondok dan Paguyuban. Saya selalu ikut di Bontang. Lalu modern, makanya kata tua banyak kewajiban juga, maka jangan kita di Bontang. Banyak kiai juga di Bontang. Nah, demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan pertama, mestinya sebelum memutuskan
Musmuil KKMF saat itu diadakan silaturahim terlebih dahulu di antara paguyuban yang ada. Karena waktu itu belum sempat rempuk panitia. Sing ngotot mencari KKM provinsi ini ya. Jadi oleh Balikpapan tidak disetujui. Yang kedua, banyak hal yang mestinya bisa dikoordinasikan. Jadi Balikpapan itu mengharap banyak rempuk dan yang berikutnya, jangan sampai organisasi KKMM provinsi ini hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang tertentu saja. Di waktu ini karena lambang di kasus-kasus di politik ini sebenarnya yang paling pokok. Yang berikutnya perlu keterbukaan. Nah, Basmara saat itu menganggap KKMM yang masa lalu itu kurang ada keterbukaan. Kemudian Basmara mengusulkan dibentuk forum bersama atau semacam paguyuban bersama. Ya, kayak presidium ini akhirnya dibentuk BSOM 2 kali. Lalu ke depan kita fokus membesarkan paguyuban di daerah masing-masing tanpa harus dicampuri oleh satu organisasi dari provinsi. Apalagi organisasi ini hanya membawa nama saja ke sana kemari tanpa jelas kegiatannya. Jadi Bapak seperti itu teman, pendapatnya. KKMM provinsi tidak perlu diteruskan, kita cukup membuat paguyuban bersama saja. Kemudian Basmara lebih tua daripada KKMM provinsi dan Basmara jelas manfaatnya di masyarakat. Jadi Balikpapan karena memang Basmara itu lahir tahun 6 Juni tanggal 6 Juni 1996 Basmara itu. Kebetulan ketua pertamanya saya. Ketua pertama Basmara itu saya. Setelah saya beliau. Yang kedua, Bontang. Nah, Kak Sarip bisa dulu, Kak Don Sarip. Kebun Kak Sarip itu pentingnya ada saling silaturahim antar paguyuban. Kak Sarip itu setuju dibentuk presidium. Oh, ini sampai kelompoknya nonton, panjang ada budak ini catat kita budak. Terus, ngapa boleh ini Kak? Penajam Pasir Utara. Pak Kusnan. Nah, prinsip dengan model presidium itu lebih baik, sama rata, sama rasa, dapat mengakomodir banyak kelompok. Maksudnya BSO ini. Lalu dengan presidium, ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita akan lebih hidup suasananya. Lalu Kabupaten Pasir, kami selama ini setiap ada masalah ditangani sendiri, artinya tidak ditangani KKMM saat itu. Kami setuju presidium, ini suara Pasir. Lalu Kota Samarinda, Paswi sepakat membentuk presidium. Jangan sampai ada kepengurusan ganda di daerah-daerah. Ini suaranya Samarinda. Dia menabada KKBM, kita beda selain dari mereka harapan Paswi dari itu. Jangan sampai ada kepengurusan gandanya. Kita cukup membesarkan paguyuban di daerah kita masing-masing. Ya, mau nabi KKBM, ya besarkan di sini. Ya, tidak perlu besarkan yang lain-lain. Lalu Kutai Timur. Kutai Timur Haji Imron. Nanti di belakang. Lalu pendapat perorangan Kak Timbang. Kak Timbang ada Bu, setuju sistem presidium. Ini suara Kak Timbang begitu. Orang Madura harus kompak. Sebut Kak Timbang seperti itu. Lalu Pak Nasuri almarhum, Kak Nasuri ini Kak tokoh ya, di Madura. Perlu menjaga kekompakan, disebut Kak Nasuri tadi itu. Lalu Pak Rasad ada rujukan. Sebut Pak Rasad, apapun keputusan malam ini, saya sepakat tidak ada masalah. Kedua, B, dua pesan saya.
Pak Rasad itu punya dua pesan. Satu, jangan bikin racun di organisasi. Nah, saya nggak tahu siapa yang dimaksud tadi itu. Kedua, organisasi jangan bawa ke politik praktis, tidak dukung penapa dan disebut Pak Rasad. Muswil tetap jalan karena undangan sudah dicetak tanpa tempat sudah siap. Kalau muswil batal kita malu. Muswil tetap jalan, yang intinya mengacu ke presidium. Di presidium maksudnya ini kan BSO ini kan. Lalu Musyadi ini kan sekretaris KKN provinsi. Saya senang sekali dengan keputusan yang dibahas ini. Saya sudah membuat spanduk dan undangan. Saya sebagai ketua panitia, saya sepakat dengan presidium. Lalu Suranto, pimpinan rapat, acara muswil hanya agenda pengukuhan atau pengumuman saja. Perangkat presidium nanti dilengkapi oleh tim 3 sampai pada kelengkapan aturan organisasi yang lainnya. Hasil kerja tim 3 nanti sampaikan pada rapat presidium. Tim 3 yang dimaksud adalah Suranto ini sendiri. Suranto ini sekretaris wakil ketua KKN kan saat itu. Lalu Balikpapan Besmara. Lalu yang ketiga mewakili PPU Pak Halimi Firdausi. 3 orang ini yang merumuskan program-program BSO yang 2 kaki tadi. Ini kira pimpinan sidang Haji Sulanto, sekretaris Halimi Firdausi. Artinya apa? Kesepakatan ini disepakati oleh orang sekalian Timur, Pak, BSO ini. Dan saran-sarannya kayak tadi. Nah, ini nanti agar dipegang ketua KM dan difotokopi agar semua yang lain paham. Jadi, nanti serahkan ke baju dengan dia. Foto dari tadi. Terus saling atas ini, salaman di atasnya. Terima kasih. Sebetulnya pada kira-kira hari ini dan kira-kira Bukhari bertanya sebuah seperti Betul-betul Ahmad Nizar ini dari Sabta masih terjadi kantor lagi banyak sekarang dan parah sebuah seperti orang ada adunan api letak awalnya sebelum semakin ada adunan oni dilakukan perjalanannya luar biasa itu. Cuma nanti tak tarapun malu samping ini kan mungkin yang ke badan KPM badan lembaga apa kasar kerukunan Madura hasil badan daerah-daerah kali itu yang ke apa nih kan itu balik. Jadi alhamdulillah tim adin tok ngatur lagi banyak sekarang kok terutama ada adunan. Tapi orang tua semuanya yang telah memberikan bekal arahan pada kami yang berikutan. Sangat berterima kasih arahannya dan mudah-mudahan KKPM ke depan semakin tambah jaya. Dan insya Allah akan mengadakan ulang tahun juga di Buntan ya. Insya Allah akan mengundang Pak Yai dari Madura dan tanggal 20 Desember. 20 Desember. Insya Allah Bapak mohon nanti akan undang juga sih. Kita sama lebih memberikan kepahaman kepada warga Madura di Kota Buntan. Begitu Ahli Bait mohon barokah doa Pak Yai mohon itu doa keberkahan kita semua. Nanti kalau hormat
Al-Fatihah. Juga dengan kita sudahi acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.